Dalam suatu agama yang disebut dengan Buddha atau Buddhis, kita sering mendengar sebuah meditasi yang dilakukan oleh, kalau di dalam Islam adalah para kiainya. Memang semua orang itu ingin terbebas dari sebuah penderitaan, tetapi tidak semua orang itu mengetahui sebab dari penderitaan tersebut. Makanya secara umum meditasi itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu meditasi samatha dan meditasi vipassana. Kenapa saya mengambil ilmu meditasi ini dari agama lain? Karena memang di dalam Islam itu tidak ada ilmu yang menjelaskan tentang hal ini, dan juga banyak dari orang Islam itu mensyirikkan atau mengharamkan akan hal ini. Mereka terpacu kepada keilmuan-keilmuan yang mereka pelajari secara fikih dan secara syariat, tapi mereka tidak mau memperdalam keilmuan mereka untuk naik level kepada misalnya ilmu tafakur, ilmu zikir. Ketika orang di malam hari di sepertiga malam terakhir diminta zikir, itu kenapa sih? Ada apa? Dan bacaan zikir yang luruh, merdu, dan perlahan itu maksudnya seperti apa? Mereka tidak pernah belajar tentang hal ini. Terus ada lagi tentang sholat dan khusyuk ketika mereka mendengar suatu cerita sahabat yang ketika sholat dipanah itu tidak merasakan sakit, tidak merasakan bahwa mereka itu sedang dipanah. Mereka tidak belajar tentang hal ini. Yang mereka ketahui hanya debat dari kitab A, kitab B, dan kitab C. Oleh sebab itu, sebenarnya di dalam keilmuan-keilmuan agama itu banyak pelajaran baik, pelajaran budi, pelajaran yang bisa kita petik yang ada korelasinya dengan agama kita, agama Islam. Hanya saja kita sebagai orang Islam itu terlalu fanatik bahwa agamaku, agamamu, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Ya benar, memang seperti itu, benar. Tapi bukankah ketika suatu agama yang disebut agama samawi itu sumbernya adalah dari sumber yang satu, yaitu Allah. Walaupun nanti ketika diturunkan itu banyak diselewengkan, itu kan manusianya. Tapi kan dalam pembelajarannya itu banyak suatu kasus, banyak suatu pembelajaran yang sifatnya sama. Bahkan ketika belajar tentang ilmu meditasi ini dari orang Hindu atau Buddhis, orang Hindu atau Buddhis yang sesungguhnya itu kan malah justru menemukan ilmu budi yang baik. Tapi sayangnya pada suatu waktu tertentu atau suatu hal tertentu mereka itu membelah manusia menjadi berkasta-kasta. Itu yang sebenarnya tidak bagus dan tidak perlu kita ambil seperti itu. Oke, kembali lagi ke dalam meditasi samatha ya. Meditasi samatha adalah meditasi ketenangan yang kadang orang Jawa menyebutnya dengan semedi, atau bisa kita ambil kata sebagai hal yang bersifat konsentrasi. Dan tujuan dari meditasi samatha ini adalah mendapatkan ketenangan dan mencapai konsentrasi tertinggi dan kuat. Di dalam kehidupan kita, dua tingkat konsentrasi adalah meditasi samatha, yaitu konsentrasi yang sifatnya itu konsentrasi apa ya? Ya konsentrasi yang belum terlalu dalam.
Terus yang kedua adalah konsentrasi yang sifatnya penuh. Ini biasanya disebut dengan konsentrasi jannah. Oke, kita ketika memilih dari sebuah objek konsentrasi misalnya, kita mengembangkan konsentrasi tersebut. Bagaimana sih cara kita bisa mengembara pikiran kita? Perhatiannya adalah melepas, dalam artian adalah kita dengan bermeditasi itu melepaskan pikiran, tidak menahan. Terus kemudian kita memperhatikan objek yang sebenarnya ingin kita perhatikan, itu kita perhatikan. Sebenarnya kalau kita mencapai titik meditasi itu, kenapa orang-orang di zaman dahulu itu bisa melihat masa depan, bisa melihat masa lalu, bahkan bisa melihat perjalanan seseorang lewat mata batin, itu ya karena memang kefokusan mereka di dalam meditasi seperti ini. Oleh sebab itu, dalam meditasi, setelah mereka berhasil mendapatkan konsentrasi yang diinginkan, mereka juga bisa menggunakannya sebagai landasan untuk berlatih meditasi vipassana atau mengembangkan pengetahuan supernormal. Nah ini loh, kita aja belum tenang tapi ingin mendapatkan kekuatan supernormal atau supranatural. Jangan sampai kita mendapatkan ilmu supranatural ini dengan nafsu dan ego kita yang masih liar. Jangan sampai seperti itu. Karena nantinya ada hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan supernormal, yang itu ada kekuatan magis, bisa terbang, bisa jalan di atas air, dan lain sebagainya. Terus ada juga mata dewa atau mata ketiga, mungkin seperti itu, melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh mata biasa, biasanya hal yang terkait dengan alam gaib. Terus telinga dewa, yaitu mendengar suara-suara yang tidak terdengar oleh telinga biasa. Misalnya ada ketawanya Gandruwo, misalnya ketawanya Kunti misal. Nah ini kan jadi persoalan tersendiri ketika kita belum mendapatkan ilmu ketenangan, tapi kita sudah mencapai keilmuan di meditasi vipassana atau meditasi pengembangan ini. Jadi runyam nanti. Kita mau menjadi orang yang was-was, kita menjadi orang yang takut. Terus yang keempat, yang berikutnya adalah kemampuan membaca pikiran orang lain. Nah ini kalau kiai sih saya yakin cenderung lebih banyak diamnya. Dalam artian tidak terus ada orang datang, kamu itu begini, bukan seperti itu. Berbeda dengan para keilmuan yang kuno ya, mungkin yang banyak orang menyebutnya dukun, itu digunakan untuk ajang pamer, ajang kesaktian, bukan seperti itu. Terus yang berikutnya adalah kemampuan mengingat kehidupan sebelumnya. Biasanya ini dia bisa menembus kehidupan di masa lalu. Kan ada yang namanya di keilmuan orang agama lain itu kan ada yang disebut dengan reinkarnasi. Kalau di Islam itu kan kita pernah diceritakan di dalam Al-Quran bahwa kita pernah ditalkin Tuhan, kita pernah mengalami kehidupan di alam suwung, kita pernah mengalami kehidupan di alam kandungan, alam lahir, dan alam selanjutnya nanti seperti apa. Bahkan
Kita bisa melakukan hal ini untuk melakukan perjalanan lintas waktu dengan leluhur-leluhur kita. Terus yang berikutnya adalah kemampuan membasmi noda mental. Nah, semua ini bukanlah suatu hal yang berhubungan dengan karakter umum. Karakter umum apa? Karakter umum yang ada pada mental diri manusia dan jasmani manusia. Makanya kita harus melihat dulu ketika kita ingin menjalankan hal seperti ini, untung ruginya di dalam diri kita itu apa? Karena di dalam agama lain ada hal yang dikatakan bahwa ada 11 manfaat dari meditasi metta, yaitu pertama, dapat tidur dengan nyenyak. Kedua, bangun dengan segar dan damai. Ketiga, tidak bermimpi buruk. Orang yang bisa tidur dengan nyenyak, bangun dengan segar dan damai, dan tidak bermimpi buruk, ini adalah suatu keajaiban tersendiri bagi dirinya. Kenapa bisa menjadi keajaiban tersendiri? Karena orang yang mampu untuk tidur dan bangun dengan baik itu akan lebih bergairah dalam menjalani hidup dan kehidupan. Terus berikutnya yang keempat adalah disayang oleh sesama manusia. Coba kalau orang sudah disayang oleh sesama manusia, pasti mereka hidup seperti dilayani oleh orang lain. Terus yang kelima adalah disayangi oleh makhluk lain selain manusia, hewan, malaikat, dan lain sebagainya. Ketika orang sudah disayangi oleh alam, mereka kan akan cenderung mendapatkan keberuntungan yang bertubi-tubi. Tapi orang-orang yang tidak mengalami fenomena seperti ini cenderung mengalahkan. Bahkan orang yang sering mengalami sial dalam kehidupannya, sering mengalami titik terparah, terjatuh, terendah, terhina di dalam kehidupannya. Mereka sudah frustasi akan suatu hal. Dan sebenarnya meditasi bisa menjadi obat bagi mereka dalam menenangkan diri dan mencapai titik balik yang luar biasa. Terus kemudian mereka cenderung dekat dengan Tuhan mereka. Terus yang berikutnya tidak terpengaruh oleh api, racun, bisa, dan senjata. Tapi jangan coba-coba untuk hal yang ini teman-teman, karena hal ini itu selain butuh keyakinan juga butuh keilmuan yang tinggi, karena ini sudah menyangkut dengan kekebalan diri manusia. Karena sebelum mereka tersentuh oleh api, racun, bisa, dan sebagainya, mereka itu sudah mendapatkan insting bahwa kok saya merasakan hal seperti ini, ada sesuatu yang seperti ini. Bahkan mereka bisa mengecek suatu energi, suatu entitas, atau suatu aura dari hal-hal lain. Dalam artian dia bisa mengecek suatu entitas itu baik atau buruk, itu mereka bisa tahu. Bahkan itu nanti kalau saya seperti ini, pasti dia akan seperti ini. Itu mereka akan bisa memahami dengan cepat. Terus pikiran dapat terkonsentrasi dengan cepat. Terus wajahnya terlihat damai dan menyenangkan. Wajah terlihat damai dan menyenangkan ini kan seperti kalau di dalam Islam itu orang yang selalu melakukan sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud itu istimewa? Coba bayangkan orang tidur, terus nanti tiba-tiba di tengah malam itu bangun. Itu gelombang dia itu masih gelombang alfa,
masih gelombang netral, masih gelombang rendah. Yang ini gelombang alfa diisi apapun itu masuk. Dan ketika dia beribadah sholat tahajud, zikir, dan membaca Quran secara perlahan, nah disinilah sebenarnya dia akan mengalami keilmuan spiritual atau pemasukan gelombang yang positif dalam kehidupannya. Itu tidak jauh dengan orang yang meditasi ketika dia mencapai titik gelombang rendah, gelombang alfa misalnya, terus dia mengajukan suatu permohonan, mengajukan suatu zikir, maka di pagi harinya dia akan mendapatkan wajah yang cerah, wajah yang damai, wajah yang penuh ketenangan, wajah yang penuh keberuntungan, dan lain sebagainya. Terus tidak meninggal dalam kebingungan atau pikiran kacau. Nah, ini kan suatu rahasia tersendiri ketika orang sudah mencapai pada akhir dalam kehidupannya. Terus yang berikutnya adalah dapat terlahir di alam Brahma. Ini kalau agama lain ya, di alam Brahma bila mencapai konsentrasi jana. Dalam artian dia mendapatkan jalan yang terbaik lah ketika setelah meninggal. Kalau di dunia kita adalah jembar kubure, padang kubure, kan seperti itu. Dari manfaat-manfaat tersebut yang telah saya sebutkan tersebut, tidak ada berhubungan dengan kebijaksanaan tilakana. Apa itu kebijaksanaan tentang tilakana? Nah, ini perlu kita pelajari lebih lanjut sebenarnya. Karena kita belajar meditasi ini sebenarnya tujuannya untuk apa dulu? Karena ketika kita mendapatkan pengetahuan atau pandangan yang terang tentang meditasi, serta pencerahan yang terang tentang meditasi, sebenarnya kan kita pada endingnya itu kan ingin menghapus kesengsaraan yang ada di dalam hidup kita. Semoga kesengsaraan yang menerpa hidup kita, kebodohan yang menerpa hidup kita, takdir buruk mungkin, atau hal-hal negatif yang kita alami dalam kehidupan kita, kesialan, sebenarnya kan ingin kita hindari kan itu. Oleh sebab itu meditasi adalah salah satu jalan untuk mencapai keberuntungan tersebut. Seperti itu kawan-kawan semua. Semoga kita selalu diberikan lindungan Tuhan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.